Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita memohon ilmu dan juga kita memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi jilid yang kedua. Kita lanjutkan pada latihan soal di wazan atau pola fa'ala yufa'ilu. Silakan dibuka untuk halamannya di kitab yang Anda miliki, ada di halaman 10, kitab Al-Kafi jilid yang kedua. Kita masuk at-tamrinat, latihan-latihan, masuk pada soal versi tipe pertama, yaitu mengisi bagian-bagian yang kosong pada tabel. Sarif ma ya'ti, tasriflah kosakata berikut ini. Ya, yang pertama adalah sabbata. Sabbata ini bentuk fiilnya, fiil madhi. Kemudian masdarnya adalah sabbata yusabbitu tasbitan. Ya, tasbitan. Sabbata artinya apa? Sabbata itu artinya apa? Mengokohkan, menetapkan. Ya, sebagaimana kita tadi berdoa, ya muqallibal qulub sabbit, ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, sabbit, ya artinya teguhkanlah, tetapkanlah, istiqomahkanlah aku di jalan agamamu. Taib. Itu masdarnya tasbitan. Adapun fil amrnya tadi sebagaimana pada redaksi hadis, pada redaksi doa tadi ya, sabbit qalbi ala dinik, sabbit itu fil amrnya. Adapun nahinya berarti sabbata yusabbitu tasbitan, musabbitun, sabbit la tusabbit. Ya tadi ya. Musabbatun, sabbit la tusabbit. La tusabbit itu fiil nahinya, larangan, janganlah engkau menetapkan sesuatu. Yang ini isim maf'ulnya tadi sudah disebutkan, yaitu musabbatun. Ya, musabbatun fiil madhi majhulnya berarti subbita, ya. Subbita. Fiil madhi kita ingat kaidahnya, mendomahkan huruf pertama dan mengkasrahkan huruf sebelum huruf terakhirnya menjadi subbita. Kemudian yang kedua adalah kammala. Kammala artinya menyempurnakan, ya. Kammala menyempurnakan. Kita tasrif di sini masdarnya adalah, berarti kita urutkan kammala yukammilu takmilan, ya. Mukammilun, mukammalun, kammila tukammil, mukammalun, kummila. Itu tinggal dimasukkan saja dari tasrif yang lengkap tadi. Ini kan cuma sebagian saja yang diminta. Jadi kalau sudah hafal tasrif lengkapnya, insyaallah yang ditanyakan di sini semuanya bisa, ya. Masdarnya bertakmilan, amarnya berarti kammil, ya. Nahinya la tukammil, ya kan? Kammil la tukammil. Isim maf'ulnya mukammalun, madi majhulnya adalah kummila, yang sesuatu yang disempurnakan, sesuatu itu disempurnakan. Tapi ada sarrafa yang ketiga, inilah yang dikenal dengan ilmu tasrif dari kata ini, munculnya istilah ini, ya. Sarrafa yusarrifu tasrifan. Berarti masdarnya adalah tasrif, ya. Tasrifan. Musarrifun, musarrafun. Tadi sudah sekaligus isim maf'ulnya musarrafun. Sarrif la tusarrif itu fil amr dan la nahyunya. Sarrif la tusarrif. Dan musarrafun, kemudian surrifa bentuk pasif, ya, madi majhul atau fi'il madi pasifnya. Inilah yang diistilahkan dengan ilmu tasrif dari istilah sarrafa yusarrifu tasrifan. Tasrif artinya adalah mengubah, ya. Sarrafa itu artinya memalingkan, memindahkan dari satu sesuatu menjadi sesuatu yang lain.
dari satu sesuatu ke sesuatu yang lain, menuju sesuatu yang lain. Contohnya dalam kasus ini ilmu sharaf disebut ilmu tasrif karena memindahkan, memalingkan satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Ya, baik. Ada berikutnya bazzaro, artinya ini istilah yang sering kita dengar nanti pada isim fa'ilnya. Ya, apa itu isim fa'ilnya? Nanti kita lihat ya. Bazzaro yubadziru tabziran. Ya, jadi masdarnya tabziran, kemudian mubazir. Nah, mubazir, mubazirun, mubazzarun. Mubazir isim fa'ilnya, mubazzarun isim maf'ulnya. Mubazir kita sering dengar ya. Jangan buang-buang makanan ya, misalnya kita memerintahkan anak kita atau anak-anak kecil ya, jangan buang-buang makanan ya, nanti bisa mubazir. Mubazir ya, nanti kamu bisa jadi orang yang ya boros, membuang-buang makanan, memboroskan makanan. Tayyib. Dan ada fi'il nahinya, berarti amarnya bazir, fi'il nahinya la tubazir, kemudian fi'il madi majhulnya apa? Berarti budziro, ya, budziro, yang sesuatu itu diboroskan. Ya, tayyib ya, jelas ya. Yang terakhir adalah basyara. Basyara apa? Artinya basyara ya. Nabi kita SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Mubasyirina wa munzirin ya. Coba kita cek di ayat Quran, redaksi yang menyebutkan Nabi itu mubasyirin. Mubasyir ya, Nabi itu pemberi kabar gembira. Ada di ayat ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213, salah satunya di situ. Nanti ada beberapa lagi ayat di surat lainnya juga ada. Yang pertama di surat yang dulu saja, yang bentuknya mufrad, yang bentuknya tunggal. Al-Isra ayat 105. Al-Isra ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ya, kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Kami, yaitu Allah, tidak mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Mubasysyiran wa nadhira. Mubasyir ya, itu bentuk isim fa'il dari basyara. Basyara berarti memberikan kabar gembira. Basyara yubasyiru tabsyiran, tabsyiran masdarnya. Dan ada ya, mubasyirun, mubasyirun isim fa'il dan isim maf'ulnya. Basyir la tubasyir fil amr dan fil nahinya, dan mubasyirun mubasyirun itu zaraf ya, kata keterangan tempat atau waktu. Dan terakhir dibuat pasif, yaitu busyira ya, sesuatu itu diberitakan ya gembira, secara gembira, sebagai kabar gembira. Sesuatu itu diberitakan sebagai kabar gembira. Baik. Ya, alhamdulillah. Untuk latihan yang pertama selesai. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke latihan yang kedua? Belum ada, Ustaz. Lanjut ya, insyaallah ini masih mudah. Baik, kemudian soal yang kedua adalah tarjim ma ya'ti ila lughatil Indonesia. Ini insyaallah mudah. Dari kata tadi busyira atau basyara, memberikan kabar gembira. Di sini ada bentuk pasifnya busyira, sehingga ini artinya sesuatu itu diberitakan sebagai kabar gembira. Enaknya memang terjemahnya agak ini ya, agak disesuaikan. Karena kalau sangat tekstual nanti agak kaku ya. Misalnya kalau basyara, kalau di kamus kita lihat artinya, kita lihat ya. Kalau tadi dari Al-Qur'an ya. Kalau dari kamus iya, sama aja. Basyara maknanya membawa berita gembira. Ya, makna yang sering dipakai itu. Sehingga nanti menerjemahkannya menyesuaikan saja. Misalnya kalau pasif berarti kan
sesuatu itu diberitakan sebagai kabar gembira. Karena kita sedang membahas objeknya kan. Kalau bentuknya pasif kan sebenarnya lagi bahas objeknya. Sesuatu itu diberitakan sebagai kabar gembira. Nah, baik. Al-mubasyiru ini isim fa'ilnya, orang yang membawa berita gembira. Tabasyiron ini masdarnya berarti ya berita gembira. Ya kan? Atau pemberitaan gembira, gimana? Berita gembira ya, lebih tepat. Berita gembira. Baik. Yubasyiruna mereka ya. Mereka laki-laki sedang membawakan berita gembira. Baik. Al-mubasyiruna banyak laki-laki, banyak orang membawakan berita gembira. Basyiru berarti ini fil amr yang ditasrif ke domir antum ya. Berarti beritakanlah kabar gembira wahai kalian semua. Wahai kalian laki-laki, beritakanlah kabar gembira itu. Basyaru ini fil madi, tasrifnya di posisi domir hum, berarti mereka para lelaki telah membawakan berita gembira. Basyiri ini fil amr di domir anti. Kita ingat tasrifnya basyir, basyiro, basyiru, basyiri, basyiro, basyirna. Ya, berarti masuknya domir anti. Wahai engkau seorang perempuan, beritakanlah kabar gembira. Tubasyirina berarti ini domir anti juga, tapi di fi'il mudhari. Ya, coba saja kita cek ya. Yubashiru, yubashirani, yubashiruna. Tubashiru, tubashirani, yubashirna. Tubashiru, tubashirani, tubashiruna. Tubashirina, tubashirani, tubashirna. Ubashiru, nubashiru. Ketemu di domir anti. Tubashirina, engkau seorang perempuan sedang membawakan berita gembira. Ada tubashirna, jadi sudah disebutkan ini maksudnya domir berarti domir antunna ya. Tubashirna, antunna ya. Kalau yubashirna hunna. Kalau tubashirna antunna. Berarti kalian para perempuan ya sedang membawakan berita gembira. Kemudian ada mubasyiratun. Nah, ini bentuk isim fa'il sebenarnya, tapi konteksnya adalah perempuan, ya. Berarti seorang wanita yang ada yangnya karena mengandung sifat dan ini isim ya. Seorang wanita yang membawakan berita gembira. Tabasyiratun ini berarti bentuk masdar yang ditasrif ke bentuk jamaknya. Ya, tabasyiratin. Ya, berita-berita gembira gitu ya. Dan ada zawwajtuka ya, zawwaja itu menikahkan ya, menikahkan. Ini juga masuknya pola fa'ala, zawwaja. Coba dicek, zawwaja artinya menikahkan ya, benar? Zawwaja ya. Zawwaja. Menikahi ya. Bukan menikah, menikahi. Baik. Zawwajtuka. Zawwajtuka. Aku menikahimu ya, saudara. Maknanya menikahi. Zawwajtuka. Aku menikahimu. Baik. Zawwajtunya aku menikahi. Kafnya itu objeknya. Kamu seorang laki-laki. Tapi kemudian ada zawijni, nikahilah aku ya. Zawijni, nikahilah aku. Ini fil amr nih ya. Ninya itu objek ya. La tuzawijhu. Janganlah engkau seorang laki-laki menikahi dia seorang laki-laki. Muzawwijuka. Seorang laki-laki yang menikahimu. Seorang laki-laki yang menikahimu. Harusnya muzawwijuki ya. Muzawwijuki. Seorang laki-laki yang menikahimu seorang perempuan. Harusnya begitu. Zawwijuhum. Ya, ini fil amr yang ditasrif ke domir antum ya. Wahai sekalian laki-laki, nikahilah mereka ya. Zawwijuhum. Ya, nikahilah mereka
para perempuan harusnya zawwijuhunna. Itu kalau artinya menikahi ya. Dan makanya tadi ada opsi artinya menikahkan. Nah, kalau menikahkan nggak apa-apa kan, aman ya. Laki-laki menikahkan laki-laki, maksudnya misalnya dia walinya. Ini kan nggak masalah kalau gitu. Masalahnya sehingga ini diartikan mau diartikan menikahi atau menikahkan, itu kan beda. Kalau menikahkan itu dia butuh nanti dua objek. Kalau menikahi satu objek saja kan. Tapi di kamus diartikannya menikahi ya, menikahi. Baik. Ya, sementara itu dulu. Kemudian zawwajuna fil madi dhamir hum, mereka para lelaki menikahi kami, maksudnya kami perempuan ya. Zawwajtani, engkau seorang laki-laki telah menikahiku. Uzawwijuka, aku, misalnya ini seorang perempuan menikahi kamu seorang laki-laki. Tuzawwijuha, ya ini laki-laki, engkau seorang laki-laki, afwan, ya engkau seorang laki-laki sedang menikahinya seorang perempuan. Zawwajaka, dia seorang laki-laki telah menikahimu, maksudnya mungkin zawwajaki ya, telah menikahimu seorang perempuan. Yaitu yang kemudian soal ketiga, tarjim ma ya'ti ila lughatil arabiyyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini kebalikannya. Yang satu adalah maka agungkanlah ya, agungkan. Berarti azzama yu'azzimu ya, ta'ziman, mengagungkan. Ini fil amr berarti azim ya, dia seorang laki-laki. Berarti azimhu gitu. Azhimhu, makanya boleh dipakai huruf fa ya. Fa'azimhu gitu. Fa'azimhu. Baik. Kemudian nomor 2, saya banyak memujinya. Banyak ini arti efek dari pola ini ya. Pola fa'ala ini memberikan makna taksir ya, banyak. Saya banyak memujinya, berarti hammada yuhammidu. Berarti hammadtu. Ya kan? Hammada yuhammid. Hafan. Iya, saya banyak memujinya. Kalau fi'il madi hammadtu. Kalau fi'il mudhari uhammidu. Uhammidu atau hammadtu, tinggal dipilih saja. Yang ketiga, bersihkanlah berdirimu seorang perempuan. Berarti bersihkan. Bersihkan berarti pakainya toharo ya. Toharo yutohiru. Ya kan? Bersihkan. Tohir ya. Tohir ya tohiri. Nah, bersihkanlah dirimu wahai seorang perempuan kan. Berarti tohiri ya. Tohir, tohiro, tohiru, tohiri, tohiro, tohirna. Bisa pakai tohir, bisa pakai apa lagi? Selain tohir ya, ada redaksi yang lebih familiar di ayat Quran. Pakai zakka ya. Tazkiyah. Membersihkan. Opsi lainnya yang lebih familiar apa? Nazofa bisa, nazofa ya. Karena membersihkan nanti kan konteksnya itu ada yang secara zohir dibersihkan kayak kotoran, debu gitu ya. Nampaknya itu nazof pakai nazofa itu cocok. Tapi kalau membersihkan hati gitu kan. Nah, ini pakai cocoknya redaksi kosakata yang lain seperti sebenarnya sabbaha itu juga membersihkan, mensucikan ya. Sabbaha kan. Sabbaha juga bisa pakai nazofa, bisa pakai, karena dirimu di sini umum ya. Dirimu ini fisiknya apa hatinya gitu kan. Jadi bisa pilih, bisa pakai nazofa, pakai toharo, bisa pakai gosala juga bisa ya. Gosala itu juga bisa mencuci kan, membersihkan. Macam-macam ya. Itu di antara pilihan-pilihannya. Kalau di Al-Quran yang Ana ingat tuh pakai redaksinya ada 2. Pakai toharo, juga sekaligus pakai zakka yuzaki. Ya kan? Kita sering dengar ya. Kita sering dengar. Misalnya wa aqimus shalah wa khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum
wa tuzakkihim biha. Ya. Bersedekahlah, berzakatlah dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itulah engkau membersihkan dan mensucikan diri mereka. Jadi maknanya bisa tohara, bisa zakka, itu zak. Ya. Kemudian berikutnya ada mendekatkan, berarti qarraba ya. Qarraba, kamu telah mendekatkanku, kamunya seorang perempuan berarti qarrabu, qarrabat, qarrabata, qarrabna, qarrabta, qarrabti ya. Berarti qarrabti ya, qarrabti ini. Kamu seorang perempuan telah mendekatkanku. Qarrabti ni ya, qarrabti ni. Ni-nya itu objeknya. Baik, kemudian mereka nomor 5 mereka para lelaki telah menertibkan apa? Tertib itu kan dari bahasa Arab ya, rottaba, tertib. Rottaba yurattibu tartiban. Jadi tertib itu dari bahasa Arab, bentuk masdarnya. Rottaba yurattibu tartiban. Tertibnya. Baik, mereka para laki-laki telah menertibkannya. Berarti rottabuhu. Jangan rottabuhu. Rottabu. Ini kan dhamir hum ya. Rottabuhu. Baik, ya, sisanya. Nomor 6, kamu sekalian perempuan akan mengubahnya. Pakai ini aja, sorofa tadi. Tusorrifnaha. Ya, tusorrif nah Naha. tusorrif nah. Baik, terus nomor 7, gembirakanlah Mereka sekalian. laki. Basyirhum. Basyirhum ya. Betul. Basyirhum. Baik, nomor 8, saya telah mengembirakan mereka. Basyartuhunna. Ya, basyar tuhunna. Baik, betul. Nomor 9, tetapkanlah aku tadi pakai sabbata. Tabbitni. Iya, betul ya. Sabbitni. Baik. Soal ini mudah. 10, kamu telah menetapkan mereka. Pakai sama ya. Pakai sabbata juga. Ya. Sabbattahum. Sabbatahum. Oh iya. Jadi lebur ya. Di idgham dileburkan. Sabbata jadi sabbatta. Sabbatta. Ya, ini sabbatta. Ya, memang seperti itu pengucapannya. Ya. Ini idgham mutamatsilain ya. Di dua huruf yang sama di dileburkan. Baik. Sejenis ya. Tak dengan tak. Sabbatta. Sabbatta. Baik. Selesai pelajaran kita di pola fa'ala. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tanya yang latihan nomor 2 tadi. Yang basyiri. Ya, yang baris kedua itu. Wahai seorang perempuan, gitu ya, beritakanlah kabar gembira. Coba kita cek ya. Kita cek basyir, basyiro, basyiru itu tasrifnya. Basyiri, basyiro, basyirna. Berarti didomir anti kan? Anti, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Basyir, basyiro, basyiru, basyiri, basyiro, basyirna. Ya, itu ya. Wahai engkau seorang perempuan, beritakanlah kabar gembira. Gitu? Iya, iya. Ya, itu ya. Memang agak sedikit ambigu dengan ini. Basyirni. Basyirni itu beda lagi. Kalau basyirni, wahai seorang laki-laki, beritakanlah kabar gembira itu kepadaku. Nah, itu lagi. Basyirni. Ya. Baik. Coba kita cek berikutnya nanti masuk pola apa. Setelah ini masuk pola al-babus salis itu artinya pola ketiga, wazan ketiga, yaitu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ini juga insyaallah mudah ya.
lebih kurang mirip-mirip polanya. At-tasriful asli, tasrif yang pokok adalah sebagai berikut: fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Ini membedakan untuk tasrif pola yang ketiga ini, 3 dari kategori sulasi mazid ya, yang ketambahan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Ini yang ketambahan satu masih ketambahan 1 huruf. Ini bedanya di masdarnya ada 3 pilihan. Mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Namun yang paling populer tentu yang pertama, yang ada tak marbutohnya itu yang paling sering nanti dipakai. Ada isim fa'ilnya mufa'ilun, isim maf'ulnya mufa'alun, fil amarnya fa'il, dan nahinya la tufa'il, dan isim zaman dan makannya zorofnya mufa'ilun. Nah, ini lagi-lagi di sini ana sayangkan salah ketik lagi ya. Harusnya mufa'alun ya. Isim zaman dan makan itu selalu ingat isim zaman dan isim makan itu polanya sama dengan isim maf'ul. Biasanya sama. Nanti coba dicek di referensi yang lainnya. Isim zaman dan makan itu polanya sama dengan isim maf'ul. Coba aja dicek di referensi yang lain, misalnya Amsilah Tasrifiyah atau di Google, di googling ya. Nanti Anda juga coba cek. Harusnya ini sudah salah 2 wazan seingat Anda minimal di pembacaan yang isim zaman dan makan harusnya mufa'alun, mufa'alun. Dan ada ini fi'il madhi majhulnya agak menarik karena polanya cukup berubah jauh dari bentuk dasarnya itu fa'ala jadi fu'ila. Jadi alifnya itu otomatis berubah jadi waw. Ngikutin harokat sebelumnya. Karena bentuk aktifnya maklumnya kan fa'ala, bentuk aktif, kalimat aktifnya fa'ala, kalimat pasifnya kan polanya di dhamma huruf pertama, di kasrah huruf sebelum huruf terakhir. Itu rumusnya untuk fi'il madhi dibuat pasif ya. Otomatis yang semula ada alif menjadi waw itu otomatis. Kenapa? Karena pasangan dari alif huruf sebelumnya itu fathah. Pasangan waw sukun huruf sebelumnya itu dhammah, biasanya demikian, mengikuti pelafalannya untuk memudahkan. Fu'ila. Baik ya. Ada yufa'alu, kalau yufa'alu sama, masih sama dengan yufa'ilu, tinggal mengubah ainnya saja dijadikan fathah. Baik, ada pun amsilahnya jahada, tinggal dimasukkan saja jahada, yujahidu, mujahadatan, jihadan, jihadan. Mujahidun, mujahadun, jahid, la tujahid, mujahadun, mujahadun. Harusnya mujahadun ya. Juhida, yujahadu. Ini jahada cukup populer ya. Kita sering dengar istilah mujahadah ya. Juga kita sering dengar istilah jihad ya. Artinya apa? Jahada, bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad ya. Jihad tadi juga mujahadah, bersungguh-sungguh. Jihad di sini di konteksnya lebih populer. Sa'ada membahagiakan atau berbahagia ya. Sa'ada yusa'idu musa'adatan, si'adan si'adan, musa'idun musa'adun, sa'id la tusa'id, musa'adun musa'adun, su'ida yusa'adu. Artinya bergembira ya. Ada khotab ya apa? Berbicara ya. Khataba yukhatibu mukhatabatan, khitaban khitaban, mukhatibun mukhatabun, khatib la tukhatib, mukhatabun mukhatabun, khutiba yukhatabu. Ya, kan yang berikutnya syawara itu musyawarah, ya, diskusi ya. Nah, syawara yusyawiru musyawaratan. Ini yang sering kita kenal dengan istilah musyawarah. Dari masdar yang bentuk pertama yaitu musyawaratan, shiwaron shiwaron, musyawirun musyawarun, syawir la tusyawir, musyawarun musyawarun, syuwira yusyawaru. Dan yang berikutnya ada qatala, artinya memerangi. Kalau pakai alif artinya memerangi, kalau tanpa alif artinya membunuh. Ini memerangi, qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan, qitalan qitalan, muqatilun muqatalun, qatil la tuqatil, muqatalun muqatalun, qutila yuqatalu. Yang terakhir ada sabara, artinya sabar ya. Sabara yusabiru, musabaratan, sibaron sibaron, musabirun musabarun, sabir la tusabir, musabarun musabarun, subira yusabaru.
Nah, ini sudah selesai, alhamdulillah. Ya, insyaallah ini masih mudah di pola-pola yang masih dasar ya. Dasar tapi di kategori sulasi mazid. Nanti sulasi mazid semakin panjang hurufnya nanti akan semakin kompleks. Baik, demikian jazakumullah khairan. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.